Artiasti. Betul? Oke. Quinsa Elia Azia. Hadir Ustadz. Oke, Raisa Aulia Razeski. Hadir Ustadz. Oke. Kalau misal ada nama yang salah, betulkan aja ya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Nanti salah keterusan, salah seterusnya. Terus Siti Malaika Salim. Cek. Mafi. Belum ada kali ya? Umraina Oka. Hadir Ustadz. Hadir. Oke. Zahra Rizkia Sumayyah Hasa. Hadir Ustadz. Wih, semangat banget. Terakhir Zalfa Faiha Sakhi. Sekali lagi Zalfa Faiha Sakhi. Nggak ada kali ya? Oke. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai belajarnya. Namun alangkah lebih baiknya kita baca seperti sebelumnya, doa yang biasa kita bacakan. Biasanya ada yang mimpin atau bacanya bareng atau bagaimana? Dipimpin. Yang mimpinnya dari kalian Pak, dari ustadznya? Biasanya Biasanya ditunjuk saya nomor absen atau enggak sama KM. Oke, mending sama KM dulu atuh. Silakan Fadoli. Bila Roisul Fas. Yes, ada. Doa. Rahmanirrahim. Doaan. Allahu badi'us samawati wal Allahumma aftah lana rahmatak min khazaini rahmatik Oke, mudah-mudahan doanya terdengar sampai langit, terdengar Allah Subhanahu wa taala, dan doanya kaliannya dikabulkan ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah sekali, ini hari pertama buat saya bisa bertatap muka dalam media, meskipun ya sama adik-adik yang unyu-unyu, yang lucu, yang cantik-cantik di sekolah SMP IT Al Irsyad. Mudah-mudahan sekolah Al Irsyad ini bisa menjadi batu loncatan
emas bagi kalian untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga apa yang dicita-citakan kalian, apa yang diharapkan orang tua kalian bisa belajar di sini bisa terkabulkan seiring berjalannya waktu. Tapi ingat, jangan lupa itu pun juga harus disertai perjuangan dan doa seperti itu ya. Melanjutkan materi ya, bahwasanya pertemuan kita sekarang adalah mempresentasikan materi sebelumnya tentang perilaku orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan ya. Betul apa betul? Kedengar nih, takutnya gak kedengar. Cek. Kedengar Ustaz. Alhamdulillah. Suaranya agak putus-putus. Oh gitu. Oh kok gitu ya? Saat mulai. Gimana? Sekarang jelas? Headset kayaknya. Headset. Gimana? Sekarang jelas? Jelas ya. Ini dari 23 kelompok, dari 23 nama ini udah dibikin kelompoknya kan? Masih patah-patah. Ustaz, suaranya putus-putus. Tapi kata Pak Ustaz Fahmi bisa 2 aja kata. Putus-putus tapi kedengeran. Mending putus aja gitu alias ini wifi-nya. Oke, sebentar ya. Gimana sekarang? Masih suka putus-putus? Cek. Sudah enggak ya? Sudah kedengaran? Ya, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ini dari jumlah siswa, jumlah kalian yang ada 23 berarti udah kan dikelompokin ya? Ada berapa kelompok semuanya? Ada 4 kelompok Ustaz. Oke, udah pada siap-siap kan? Mudah-mudahan persiapannya dari diskusi kelompok masing-masing sangat wow, sangat luar biasa, sangat bagus sekali persiapannya. Oke, untuk kelompoknya kelompok apa aja? Tolong disebutkan dari ketua-ketuanya. Kelompok pertama, kelompok apa? Kelompok kedua. Kelompoknya nama-nama sahabat Nabi. Nama kelompok Rasyidin sama? Ya Ustaz. Oke. Ya udah kalau gitu kita lanjut. Dinda kelas yang ditukar. Dinda Kirana. Tadi Dinda Kirana Putri ya yang tertukar.
Tuker sama siapa? Biar Ustaz. Atau tulisnya di situ tuh. Nanti biar Ustaz bukain, biar Ustaz lihat. Biar Ustaz ganti di absennya juga. Oke, dari 4 kelompok yang bernamakan Khulafaur Rasyidin, mudah-mudahan semuanya udah dalam kondisi siap ya. Siap karena udah waktunya. Oke, yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan pada kelompok pertama, berarti kelompok Abu Bakar ya, untuk mempresentasikan segimana mestinya tentang materi yang telah disampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya. Silakan perhatikan untuk semuanya agar memperhatikan, mendengarkan dengan baik. Mulai Ustaz. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin mempresentasikan kandungan surat Ar-Rahman, Al-Mujadalah, dan 3 sikap yang seharusnya dilakukan orang berilmu. Namanya siapa ya? Keila. Iya Ustaz. Siap, lanjut. Anggota kelompoknya ada Keila, Anissa, Mikaela, Dena, Ania, dan Gwen. Oke. Lanjut. Kandungan surah dari Al-Mujadalah adalah yang berlapang-lapang dengan majelis ilmu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang diseru untuk sholat lalu melaksanakannya akan diangkat derajatnya. Yang ketiga, yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya lebih dari mereka yang hanya sekedar beriman. Kandungan surah Ar-Rahman. Pertama, manusia dan jin tidak bisa menembus penjuru langit. Kedua, perihal kelemahan manusia dan jin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kewajiban menuntut ilmu. Perihal berlaku yang ketiga, berperilaku sopan, jujur, dan disiplin. Oke. Udah segitu. Atau masih ada? Oh, belum. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, silakan dari kelompok yang lain katanya. Yang mau bertanya dikasih nantinya. Kasih pahala. Aisyah ya. Oke, dihitung deh dari 5. Dihitung mundur, kalau nggak ada kita lanjut. 5. Atau mungkin Ustadz tunjuk aja ya kelompok berapa yang harus bertanya. Ada nggak ada harus mulai berani mengekspresikan, bertanya lah gitu. Mau itulah atau misal sulit sekalipun kita ya, apa kan? Siap nggak siap? Dari kelompok kalau Abu Bakar Sayyidina Utsman. Dari kelompok Sayyidina Utsman, tolong perwakilan 1 atau 2 orang bertanya kepada kelompok Abu Bakar. Nanti kelompok yang lain juga mau Ustaz tunjuk aja gitu.
kelompok Usman. Ayo, kelompok Usman. Dihitung dari mundur dari 5. 5 4 3. Ayo, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. 2 1. Nggak ada ya? Takutnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama Ustadz yang mau bertanya. Bisa ada yang ngacung ternyata nggak kelihatan gitu. Nggak ada ya? Silakan kembalikan lagi ke kelompok 1. Bagaimana? Udah beres? Sekian presentasi dari kelompok Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dilanjut dulu. Untuk kelompok 2, kelompok Sayyidina Umar. Pada kelompok Sayyidina Umar, Ustaz akan persahkan. Oke, untuk kelompok yang lain siap-siap ya. Nanti Ustaz tunjuk kelompok siapa yang harus bertanya. Tapi kelompok yang lain juga nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau ngajuin. Fadoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab kelas 7D akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke. Lanjut. Kami dari kelompok Umar bin Khattab kelas 7D itu ada Adelia, Askia, Intan, Kanisa, Quencia, dan Zahra akan menyampaikan beberapa hal mengenai kandungan surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah dan sikap orang berilmu. Oke. Oke, selanjutnya yang membacakannya siapa? Siapa yang bagian membacanya? Adelia. Yang penting dari surat Al-Mujadalah, anak yang berlapang-lapang dengan majelis ulama menjelaskan. Yang disuruh untuk sholat kalau melaksanakannya akan diangkat derajatnya. Juga semua orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Selain isi kandungan dari surat Ar-Rahman, 1. Beberapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. 2. Ancaman Allah terhadap perbuatan durhaka. 3. Ganjaran bagi orang-orang yang takwa. Oke. Masih ada? Sikap orang berilmu. 1. Gemar mencari ilmu pengetahuan baru. 2. Tidak pernah merasa sombong atas ilmu yang ia miliki. 3. Menyeimbangkan ilmu dunia dan ilmu agama. 4. Selalu menyandarkan ilmu yang dimilikinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus, mantap. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa langsung ditutup? Jadi nggak ngasih cerah Mau ya? ditanyakan? Boleh nanya nggak?
Soalnya udah ditutup. Oke, Ustaz tunjuk dari kelompok Sayyidina Ali untuk bertanya kepada kelompok Sayyidina Umar. Coba bisa diperlihatin nggak salah satunya dari kelompok Sayyidina Ali? Angkat tangan. Angkat tangannya ini bukan dari polisi ya, dari guru. Irfayadak. Ayo Irfayadak. Oke, satu. Gwen. Gwen kan kelompok satu ya. Kelompok Sayyidina Ali. Ada nggak yang mau bertanya? Terkadang dari cara bertanya itu ya bisa jadi bukti bahwasanya dia udah mulai masuk ke ranah pemahaman gitu. Jadi kemungkinan kalau ada di antara kita yang siap yang mau bertanya itu pertanda dia sudah masuk ke ranah paham dari ilmu yang sedang kita kajinya gitu loh, dari ilmu yang sedang guru jelaskan. Ustaz, Ya, saya dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin bertanya. ya siapa? Sanda. Oh iya, silakan. Mantap, alhamdulillah. Ini contoh nih buat Mengapa manusia wajib menuntut ilmu? Oke. Mengapa manusia wajib menuntut ilmu? Oke, silakan kepada kelompok Sayyidina Utsman. Ini lumayan ada tantangan, ada pertanyaan dari kelompok Sayyidina Ali. Tapi jangan sampai balas dendam nantinya ya ketika giliran Sayyidina Ali berpresentasi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bertanya. Silakan, Ustaz persilahkan ke kelompok Sayyidina Umar untuk membuat jawaban dari pertanyaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Silakan Zahra Rizkia, barangkali udah banyak ngebaca buku mungkin sebelumnya ya, kelihatan kalau anak rajin. Untuk bekal di akhirat nanti. Oke, mantap. Bagus. Ada yang lagi? Ada yang lain dari pengurus kelompok Sayyidina Utsman? Ada yang lagi? Udah cukup. Oke, mantap, bagus. Bisa cukuplah buat jawabannya buat pertanyaan tadi. Tadi yang bertanya siapa ya? Lupa lagi Ustaz tuh. Sanda, Ustaz. Oke, selanjutnya udah cukup ya pertanyaannya, udah bisa kejawab ya. Oke, selanjutnya kita lanjutin ke kelompok ketiga dari Sayyidina Utsman. Mulai, Ustaz. Ya, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan. Anggotanya ada Akifah, Dina, Jingga, Salman, dan Raisya, dan Laki. Oke, terus Di level 3 manusia potensial oleh Allah Subhanahu wa taala
yaitu akal. Akal harus diasah dengan cara belajar dan berkena. Dengan belajar, manusia akan mendapat ilmu dan wawasan yang lebih luas. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang baik. Pengetahuan tidak akan mudah diperoleh, tapi jika bersemangat untuk mendapat ilmu, kita akan cepat memperolehnya. Dan kita harus dekat dan hormat kepada guru agar ilmu perlu waktu yang lama. Dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, 1. Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang beriman dan berilmu akan dihormati oleh orang lain. 3. Orang yang tidak beriman dan berilmu akan lemah di hadapan orang lain.